Chapter 2381-2385. Fu Chashu, yang menonton pertempuran dari kejauhan, juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Dia diam-diam memutuskan bahwa Tan Yun harus mati hari ini, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Kecuali untuk ibadah kedua, semua orang mundur. Mengikuti perintah pemujaan besar, selain pemujaan kedua, 127 orang tingkat tinggi yang mengelilingi Tan Yun mulai mundur ketakutan. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, cahaya merah misterius meledak ke pupil Tan Yun. Dia selalu memperhatikan Fu Chashu Tan Yun, dan berkata dengan tajam, dia ingin menggunakan teknik pupil, semua orang menutup mata. Mendengar ini, ketika utusan besar dan utusan kedua buru-buru menutup mata mereka, Tan Yun berputar di udara dan mengamati lingkaran pejabat tinggi. Tiba-tiba, 126 eksekutif tingkat tinggi tidak bisa menutup mata mereka, dan ekspresi mereka menjadi kusam. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tiba-tiba, Tan Yun, yang berkedip-kedip di langit, bergerak terlalu cepat, sehingga tampaknya 126 orang muncul di depan 126 pada saat yang sama. Boom, boom. Segera setelah itu, 126 leluhur Dao tingkat tinggi dari tingkat pertama hingga ke-9, tengkorak mereka hancur, dan mayat tanpa kepala jatuh ke kehampaan dengan darah yang disemprotkan, semuanya terbunuh. Pada saat ini, selain pengorbanan besar dan pengorbanan kedua, hanya satu dari 9 tetua dari alam leluhur Dao yang memiliki waktu untuk menutup matanya melarikan diri ke pengorbanan besar, selamatkan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketika suara ketidakpedulian terdengar, pedang pembunuh ilahi Hongmeng keluar dari alis Tan Yun. Setelah dia meraih pedang ilahi di udara, dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk membunuhnya dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari lelaki tua itu. Persembahan kedua, persembahan besar kesadaran ilahi dengan mata tertutup, dan mata tertutup yang sama dari persembahan kedua, memegang pedang ilahi, membunuh Tan Yun dalam upaya untuk menakut-nakuti Tan Yun dan menyelamatkan orang tua itu. Pompa. Ketika lelaki tua itu masih 10.000 kaki jauhnya dari pengorbanan besar dan pengorbanan kedua, darah berceceran, tetapi Tan Yun memegang pedang, dan setelah menyusul lelaki tua itu, dia menembus kepalanya. Setelah Tan Yun tiba-tiba menghunus pedangnya dengan darah, tubuh lelaki tua yang sudah mati itu jatuh ke dalam kehampaan. Melihat napas pendek, 130 anggota tingkat tinggi sendiri ditinggalkan dengan kematian Dafu dan Erfu. Fu Chashu marah dan meraung pada Dafu dan Erfu, kalian berdua tidak berguna. Keluar dari sampah dan bantu orang bijak wali tua berurusan dengan Fang Xixi. Master sekte ini ada di sini untuk membunuh Tan Yun. Ya, Raja Wali. Ketika Dasu dan nomor 2 melihat kemarahan Fu Chashu, mereka hanya bisa tidak mau melepaskan ide untuk bersama-sama berurusan dengan Tan Yun. Suara Tan Yun yang sangat arogan menembus langit, Fu Chashu, kamu percaya atau tidak, mereka berdua sudah mati sebelum kamu membunuhku. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar dari keagungan dan kekuatan bijak angin seperti air pasang. Dengan restu kekuatan Hongmeng dan kekuatan jalur suci angin, Tan Yun, yang menggunakan langkah magis Hongmeng, sangat cepat hingga ekstrim, dan pergi ke pemujaan besar dan pemujaan kedua dengan pedang. Untuk membunuh. Kecepatan cepat. Fu Chashu terkejut, dan kekuatan leluhur tertinggi Tao yang mematikan yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia menuju pengorbanan besar dan pengorbanan kedua. Tidak. Tuan Sekte, tolong. Dazu dan Erzu berteriak putus asa, tetapi keduanya menemukan bahwa Tan Yun, yang menggunakan kecepatan penuhnya, setidaknya 10 kali lebih cepat dari dirinya. Memanggil. Dalam sekejap, Tan Yun mengejar ibadah kedua, dengan Excalibur pembunuh Hongmeng di tangannya, dengan darah memerah, bagian belakang ibadah kedua menembus jantung. Engah. Ketika darah menyembur dari mulut pemujaan kedua, Tan Yun tiba-tiba mengangkat pedang di tangan kanannya. Segera, dia menusuk dada penyembah kedua dan memotong leher dan tengkorak penyembah kedua. Wow! Setelah membunuh persembahan kedua, Tan Yun muncul di langit di atas persembahan besar seperti kilat, dan sementara pergelangan tangan berputar, tirai pedang memancarkan suasana menakutkan menyelimuti persembahan besar itu. Ah! Tanganku, telingaku. Saat bernafas, jeritan babi pembunuh kuil besar berhenti, tetapi dia dicekik sampai mati oleh tirai pedang.
Aku sangat marah. Fu Chashu, yang datang selangkah terlambat, mendorong telapak tangan kanannya ke arah ruang Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan kematian leluhur Dao tertinggi berubah menjadi telapak tangan hitam dengan ukuran panjang, menghancurkan kekosongan. Tembak dia dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh Tan Yun. Minum. Tan Yun berteriak, dan tinju kanannya mengenai telapak tangan dengan tergesa-gesa. Ledakan. Di tengah suara keras, langit runtuh dengan radius puluhan ribu sen. Di lubang besar di ruang gelap, itu terlihat samar-samar. Ketika telapak tangan hitam itu hancur, kulit tangan kanan Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang putihnya. Detik berikutnya, Tan Yun menyemprotkan darah dan ditembak terbang di langit. Ketika runtuhnya kekosongan pulih, Tan Yun, yang terkena Fu Chashu jutaan kaki jauhnya, berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya yang hampir berubah menjadi tulang, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Fu Chashu, dan tersenyum, "Lihat, aku benar, kan? Lao Su mengatakan bahwa sebelum kamu bergegas ke sini, kamu akan membunuh mereka berdua, kan?" Tan Yun hanya sedikit terluka, dan itu tidak menghalanginya. Menghadapi penghinaan Tan Yun, Fu Chashu tidak peduli. Kemarahan di matanya secara bertahap digantikan dengan martabat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Telapak tangan Master Sekte barusan, bahkan kekuatan tertinggi dari alam leluhur tertinggi, akan terluka parah. Dan kamu hanya terluka ringan." "Haha, apa artinya ini?" Senyum Tan Yun mengeras, dan raut wajahnya perlahan berubah. "Itu berarti kamu adalah sampah di Chashu, dan kamu bahkan tidak bisa membunuhku. Kamu sangat sombong." Fu Chashu tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, teriakan Ngeri Sun Wuliang datang dari langit yang jauh. "Master Sekte, aku bukan lawan Fang Zixi. Kamu harus berurusan dengannya." Bawahan menghadapinya. Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dan Fu Chashu melepaskan kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama dan meluas ke langit selatan. Melalui pengetahuan spiritual, mereka menemukan bahwa Sun Wuliang memiliki 3 luka pedang tulang dalam di dadanya, dan tangan kirinya kehilangan 2 jari. Di sisi lain, Fang Zixi tanpa cedera. "Oke, Master Sekte ini ada di sini untuk menyelamatkanmu." Suara cemas Fang Zixi datang ketika Fu Chashu berteriak, "Tan Yun, jangan biarkan Fu Chashu datang, aku bukan lawannya." "Zixi, jangan khawatir, dia tidak bisa bergaul denganku. Kamu hanya perlu membunuh Sun Wuliang, dan Fu Chashu akan memberikannya kepadaku." Tan Yun berteriak, suara hatinya berteriak, "Formasi pedang Tusen Hongmeng." Su, Ho. Dalam waktu singkat, 11 pedang ilahi yang luar biasa termasuk Jin Ni, Musin, Qin Ying, Huo Wu, dan Xian Chen terbang keluar dari tengah alis Tan Yun dan mengaturnya menjadi formasi pedang di kehampaan yang luas. Fu Chashu, yang membunuh Fang Zixi, memiliki perubahan dalam visinya dan menemukan dirinya dalam kekosongan yang tak ada habisnya. Fu Chashu berteriak ke selatan, "Sun Wuliang, tunggu, dan ketika raja ini menghapus Tan Yun, aku akan membantumu." Fu Chashu tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan cahaya hitam terbang keluar dari manset, tiba-tiba berubah menjadi kuali raksasa hitam besar. Berdengung. Ketika kuali raksasa hitam itu tiba-tiba bergetar, badai penyimpanan jiwa yang sangat kuat dilepaskan. Setelah menelan Tan Yun kaget dan merasa pusing. Pada saat Tan Yun kesurupan, kuali hitam itu meledak dan menabraknya. Tan Yun, yang melambat, sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia mengepal. Ledakan. Di tengah suara benturan yang renyah, kekuatan tirani mengalir ke lengan kanan Tan Yun dan mencapai tubuhnya, dan mulut Tan Yun disemprot dengan darah. Ledakan. Kemudian, aura 10.000 kuali hitam Zhang menjadi semakin menakutkan dan berguling ke arah Tan Yun. Kemanapun dia lewat, kekosongan dihancurkan. Menurut pendapat Fu Chashu, kali ini, Tan Yun pasti akan dilenyapkan, dan pikirannya akan dimusnahkan oleh para dewa yang menggetarkan jiwa. Awalnya, dia tidak berencana untuk membunuh Tan Yun. Dia ingin menangkap Tan Yun hidup-hidup dan membiarkan Tan Yun mati perlahan dalam siksaan. Tapi sekarang Sun Wuliang dalam bahaya, jadi dia tidak bisa mengurusnya lagi. Dia hanya ingin membunuh Tan Yun sesegera mungkin. Selamatkan Sun Wuliang. Bagaimanapun, di Sekte Divine Benua Timur, tidak mudah untuk keluar dari alam leluhur Dao tertinggi seperti Sun Wuliang. Selama Sun Wuliang tidak mati,
dia akan sangat membantu dalam menyatukan alam leluhur tertinggi di masa depan. Jadi sekarang Fu Chashu hanya ingin menyingkirkan Tan Yun sesegera mungkin dan membantu Sun Wuliang. Berdengung. Ketika Wan Zhang Heiding hendak menghancurkan Tan Yun, Hong Meng Dao Armor mengembun di permukaan tubuh Tan Yun, dan tinju kanannya terbanting, "Hancurkan aku." Ledakan. Setelah Tan Yun meninju kuali Dewa Penekan Jiwa, dalam tatapan Fu Chashu yang luar biasa, tubuh kuali Wan Zhang langsung ditutupi dengan serangkaian retakan besar yang mengejutkan. Wow! Bagaimana ini mungkin? Kuali penenang jiwa Master Sekte ini adalah alat leluhur Dao tertinggi tingkat rendah, bagaimana itu bisa dihancurkan oleh pukulanmu? Hati Fu Chashu berubah menjadi badai yang menakutkan, dan penglihatannya hancur seperti pot keramik, berubah menjadi potongan-potongan dan tersebar di kehampaan. Tan Yun menutup telinga, matanya mengungkapkan niat membunuh, seni pedang dewa pembunuh Hong Meng. Tiba-tiba, aura Tan Yun melonjak liar, dengan 6 lapisan alam suci Dao. Kesempurnaan agung alam Dao Sage. Alam leluhur Dao tingkat 8, dan segera setelah menembus kesempurnaan agung alam leluhur Dao, dia tidak tinggal sampai tingkat tertinggi dari alam leluhur Dao. Merayu. Segera, 11 kekuatan Tao dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari tubuh Tan Yun dan menembus pedang Hong Meng di tangan kanannya. Desir-desir. Dengan niat membunuh di wajahnya, Tan Yun menggunakan langkah dewa luar biasa, melintas dalam lintasan misterius dari kekosongan luar biasa, mengayunkan tirai pedang kekuatan dan kelembutan. Jelas, Tan Yun ingin menggunakan kekuatan magis paling kuat dalam seni Excalibur Hong Meng. Hong Meng tidak terlihat. Tiba-tiba, yang membuat Fu Chashu ngeri, Tan Yun menghilang. Faktanya, Tan Yun tidak menghilang, tetapi karena arai pedang ilahi Hong Meng Tu, dia diberkati dengan kecepatan 3 kali lipat. Atas dasar ini, Tan Yun menggunakan Hong Meng Invisible, tidak hanya kekuatannya meningkat 10 kali lipat, tetapi kecepatannya juga meningkat 10 kali. Oleh karena itu, sulit bagi Rao untuk menjadi Chashu terkaya dari Dao tertinggi dan alam leluhur untuk menangkap gerakan Tan Yun. Pada saat ini, Fu Chashu mengorbankan pedang sihir hitam dengan atribut kematian di tangan kanannya, dan kekuatan kematian di tubuhnya mengalir ke pedang sihir dengan panik. Dia menahan napas dan menatap sekeliling dengan seksama. Suara detak jantungnya terdengar lagi dan lagi. Dia gugup, siap untuk melawan kapan saja, memberi Tan Yun pukulan fatal. Pada saat ini, dia tidak lagi membenci Tan Yun, tetapi menempatkan Tan Yun pada ketinggian yang sama dengannya. Membunuh. Tiba-tiba, Tan Yun muncul di Hong Meng Void di belakang Fu Chashu, memegang pedang Excalibur Hong Meng di kedua tangannya, dan mengayunkan pedang ke arah Fu Chashu. So boom. Panjang penuh 10 juta zang, yang berisi 11 atribut kekuatan cahaya pedang Tao, menghancurkan kehampaan, dengan aura yang menakutkan, menelan ke arah Fu Chashu. 10.000 zang Jianmang yang tak terlihat milik Na Hong Meng mengunci Fu Chashu, memberi Fu Chashu perasaan bahwa hanya ada satu pertempuran. Seni ilahi Dongzu, tebasan 1000 jue kematian. Ketika Fu Chashu menembak, itu adalah teknik Zhenzong Dongzu Shenzong, Dongzu Shenzong. Tidak hanya itu, tetapi juga menampilkan kekuatan magis terbesar ketiga di Dongzu Shenzong. Su, Ho. Fu Chashu memiliki semangat juang yang tinggi, mencubit hukum dengan tangan kirinya, tubuhnya melakukan tendangan voli dan berbalik, pedang cahaya kekuatan kematian ke leluhur yang tinggi, yang panjangnya hanya 1000 kaki, dilepaskan, 1000 penuh. 1000 sinar pedang hitam berkumpul menjadi semburan, menghancurkan kekosongan, dan menebas ke arah sinar pedang tak terlihat Hong Meng. Boom, boom. Dengan semburan menusuk dan suara keras yang cepat, puluhan ribu kaki cahaya pedang tak terlihat Hong Meng, setelah menghancurkan ratusan cahaya pedang seperti bambu, runtuh ke dalam kehampaan dengan cahaya pedang hitam yang tersisa. Sangat kuat, Fu Chashu ngeri, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan magis ketiganya di benua timur akan dihancurkan oleh Tan Yun. Dalam pikirannya, bahkan dengan kekuatan tertinggi dari alam leluhur, seperti Fang Zixi dan Sun Wuliang, menghadapi kematiannya sendiri, Qian Jue Slash akan menjadi kehidupan 9 kematian, tapi bagaimana dengan Tan Yun? Bukan saja dia tidak mati, tapi dia tidak terluka, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kenapa? Hanya ingin membunuhku dengan kemampuan ini dan menyelamatkan Sun Wuliang lagi. Tan Yun berdiri di udara, rambut putihnya menari,
matanya menunjukkan ejekan. Lain-lain, kamu sangat sombong, hari ini penguasa ini pasti akan menghancurkanmu. Fu Chashu, yang mengkhawatirkan Sun Wuliang, mengutuk, tanpa omong kosong tambahan, dan mengangkat pedang suci hitam di tangan kanannya. Setelah pedang ilahi hitam legam terbang dari telapak tangannya, tiba-tiba naik dari kehampaan menjadi 1 juta kaki. Pedang pemurnian kekuatan supernatural terbesar kedua dari Dongsu Divine Art dengan jiwa, mana tanpa batas. Tangan Fu Chashu menari jalan misterius dari kehampaan. Tiba-tiba, jiwa hitamnya yang mati, jiwa leluhur tertinggi, terbang keluar dari pikirannya, dan masuk ke pedang suci hitam jutaan kaki, dan kemudian, di pedang suci. Aura menakutkan yang membuat Tan Yun ketakutan. Berdengung. Ketika Fu Chashu berdiri di udara, ketika ekspresinya kusam, tirai cahaya hitam dengan diameter besar mengembun di permukaan. Tirai cahaya pelindung tubuh ini disebut teknik perlindungan tubuh Dongsu. Ketika Fu Chashu menggunakan kekuatan magis kedua dari teknik sihir Dongsu, memurnikan pedang dengan jiwa, teknik perlindungan tubuh Dongsu akan diaktifkan dengan sendirinya, mengandalkan pertahanan yang sangat kuat. Kekuatan untuk melindungi tubuh Fu Chashu. Matilah Lao Su. Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, ukurannya melonjak hingga 480.000 kaki, dan pada saat yang sama, Excalibur Hongmeng di tangannya mencapai 400.000 kaki. Tan Yun mengangkat pedang pembunuh yang luar biasa dengan kedua tangan, dan dengan seluruh kekuatannya, dia bergegas ke Fu Chashu dari kekosongan, mengangkat pedang dan memotongnya ke arahnya. Tan Yun yakin bahwa begitu Fu Chashu terbunuh, serangannya akan mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, setelah jiwa leluhur tertinggi Fu Chashu dilatih menjadi 1.000.000 kaki pedang ilahi hitam, dia tidak peduli dengan tubuhnya sendiri, tetapi menari di langit. Dalam sekejap, langit-langit suci penuh dengan pedang hitam. Dari seluruh pedang sihir hitam, ada 99 pedang hitam bersinar, dan bintang-bintang mengelilingi pedang sihir hitam seperti bulan. Anak Tan Yun, bahkan 10 dari kalian tidak bisa mengalahkan teknik perlindungan tubuh Dongsu Raja ini. Suara yang sangat percaya diri datang dari pedang suci hitam. Tan Yun menutup telinganya terhadap pedangnya, dan menebas tirai tipis bodyguard Fu Chashu dengan keras. Bang! Dengan suara, tirai tipis bodyguard bergetar hebat, tapi masih utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Sial, pertahanan yang begitu kuat. Ketika Tan Yun sangat terkejut, Hongmeng Void memikirkan suara lama Fu Chashu. Tan Yun, saatnya untuk mengakhiri. Tanda seru petik 2, suara Fu Chashu baru saja jatuh, dan raungan tajam bergema lagi dari pedang hitam jutaan kaki. Pergi dan mati, pergi dan maafkan 16 putraku. Su, Ho. Segera, 99 gedung pencakar langit cahaya pedang yang mengelilingi pedang suci hitam menjadi seperti substansi, merobek kekosongan, dengan aura menakutkan, menuju Tan Yun. Kekuatannya yang besar membuat Tan Yun hampir mati lemas. Kekuatan Sage of Death meledak dari tubuh Tan Yun. Setelah pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya terbang ke tengah alisnya, dia menggunakan kekuatan magis paling kuat dalam formasi Hongmeng Tu Excalibur, cambuk jiwa kota iblis. Perang. Raungan panjang keluar dari mulut Tan Yun. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju, melonjak ke langit, tangan kanannya tiba-tiba terbuka, titik cahaya hitam muncul di tangan kanannya, dan titik cahaya dengan cepat berubah menjadi garis tebal dan panjang. 2 juta kaki dari Demon Suppressing Soul Whip. Ketika cambuk jiwa kota Pomo muncul, kekuatan 5 elemen mengerikan yang memadamkan jiwa menelan seluruh formasi pedang. Segera, pedang ilahi hitam bergetar hebat di atas langit, membuat suara kesakitan yang tidak bisa ditanggung Fu Chashu. Jelas Fu Chashu, jiwa leluhur mematikan Fu Chashu, yang telah ditempa dengan pedang ilahi, terluka parah. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera ilahinya bahwa tubuh Fu Chashu, yang diselimuti oleh tirai cahaya pelindung tubuh, mulai berdarah. Tan Yun sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa jiwa mati Fu Chashu akan begitu tak tertahankan. Namun, setelah memikirkannya, Tan Yun mengerti bahwa itu pasti kematian Fu Chashu, jiwa leluhur Dao tertinggi meninggalkan tubuh, dan setelah memasuki pedang ilahi, tanpa perlindungan tubuh, kematiannya jiwa leluhur Dao tertinggi tidak dapat membantu menjadi hancur. Manfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Tan Yun yang seperti gunung, mencengkeram cambuk jiwa pemecah setan seluas 2 juta meter persegi, menari dengan panik, dan mencabut cahaya pedang yang ganas. Boom!
Boom. 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 Dalam sekejap, Tan Yun meledakkan 69 lampu pencakar langit. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan jelas menemukan bahwa cambuk jiwa penekan iblis telah redup, dan lusinan celah muncul di cambuk, seolah-olah akan pecah kapan saja. Boom. 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 Tan Yun terus mengayunkan cambuk jiwa kota Pomozen, menggunakan langkah sucinya, dan buru-buru menghindari 30 gedung pencakar langit yang tersisa dari cahaya pedang langit, dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, menarik sejuta kaki pedang sihir hitam. Apa yang tidak diharapkan Tan Yun adalah bahwa pedang sihir hitam sejuta kaki yang dia pikir paling tidak kuat adalah yang terkuat. Satu-satunya nafas yang keluar dari pedang sihir hitam membuat kota hantu pemecah jiwa Tan Yun cambuk itu penuh dengan retakan. Sangat kuat, Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, dan segera berbalik untuk melarikan diri dari pedang hitam. Karena di sini, selamatkan hidupmu. Mengikuti auman Fuchashu, pedang suci hitam sejuta meter tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun Lingkong. Dari nafas pedang ilahi, Tan Yun dapat menilai bahwa bahkan jika dia memiliki baju besi dari baju besi Hong Meng Dao, begitu dia dipotong, dia akan dihancurkan. Anak Tan Yun, kamu mati kali ini, hahaha, hahaha. Fuchashu tertawa, dan pedang hitam jutaan kaki telah muncul di 100.000 kaki Tan Yun. Sudah mati. Saya rasa belum tentu. Tan Yun mencibir saat dia menggunakan sangkar luar angkasa pada saat kematiannya. Segera, seluruh ruang Hong Meng Void terdistorsi, dan kekuatan pengikat yang sangat kuat menelan seluruh formasi pedang. Pedang ilahi hitam sejuta kaki tiba-tiba mandek, dan Tan Yun telah mundur puluhan ribu sen di udara. Seberapa kuat sangkar luar angkasamu? Suara Fuchashu yang luar biasa datang dari pedang sihir hitam. Setelah dia mengendalikan pedang ajaib untuk membebaskan diri, kecepatannya tiba-tiba melambat 3 kali. Ledakan. Kekosongan Hong Meng tiba-tiba runtuh, dan Tan Yun yang seperti gunung membalik tangan kanannya, dan tombak berwarna-warni sepanjang 600.000 meter keluar dari udara tipis. Memegang tombak berwarna-warni, dia dengan cepat bergerak di kandang luar angkasa, menarik tombak tanpa pergi. Aku menghancurkannya pada pedang hitam legam. Wow! Ketika pedang ilahi hitam akan dipukul, jiwa leluhur tertinggi Fuchashu yang mematikan melarikan diri dari pedang ilahi, dan masuk ke tubuh yang ditutupi oleh tirai cahaya tubuh dengan kecepatan tinggi. Kapan? Percikan-percikan dalam suara persimpangan emas dan besi, tombak ajaib berwarna-warni mengenai sejuta kaki pedang sihir hitam, dan pedang ajaib itu terlempar ke udara saat sedang bergulir. Pada saat ini, kekuatan magis sangkar luar angkasa menghilang. Membunuh. Tan Yun bersiul panjang, dan 11 jenis kekuatan Tao yang agung mengalir keluar dari tubuh seperti gunung. Desir-desir. Su, Ho. Tan Yun memegang tombak berwarna-warni, bergerak sangat cepat melalui kehampaan, menari di lintasan misterius, dan segera, kekosongan Hong Meng diselimuti oleh tirai cahaya berwarna-warni yang indah. Teknik tombak abadi 36 pengetahuan tombak. Dalam sekejap, kecepatan Tan Yun melonjak dari kehampaan dengan tombak warna-warni di tangannya, seolah-olah 36 Tan Yun membunuh Fuchashu. Menusuk. Celah seperti jurang di ruang angkasa muncul di Hong Meng Void, tetapi 36 Tan Yun tumpang tindih dengan sangat cepat, dan setiap kali mereka tumpang tindih, Fuchashu, yang berdarah dari 7 lubang di tirai cahaya pelindung, merasakan aura Tan Yun itu. Kuat. Ketika 36 bayangan Tan Yun tumpang tindih dengan sangat cepat, hanya nafas yang keluar dari tubuh Tan Yun yang menyebabkan tirai cahaya pelindung tubuh Fuchashu bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Sepertinya sudah waktunya untuk putus asa. Mata berlumpur Fuchashu mengungkapkan sentuhan tekad, dan diam-diam berkata, anak-anak, lihatlah roh surga. Bahkan jika kamu membayar harga kehancuran fisik untuk ayahmu hari ini, kamu harus membalaskan dendammu. Pada saat ini, Fuchashu memutuskan untuk menggunakan pembunuhnya sendiri, yang juga merupakan kekuatan magis paling kuat di seni ilahi Dongsu, pedang pengorbanan tubuh, pedang jiwa adalah satu. Kekuatan gaib ini adalah untuk menghancurkan tubuh sepenuhnya dengan imbalan 3 kali kekuatan, seolah-olah itu adalah kekuatan gaib yang membunuh 1000 musuh dan menghancurkan 800. Bahkan jika dia membunuh Tan Yun, dia akan dihancurkan secara fisik. Hanya ketika jiwa leluhur tertinggi yang mematikan bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, atau merampas tubuh orang lain, dia dapat dilahirkan kembali. Tetapi untuk pria kuat seperti Fuchashu,
dia lebih suka bereinkarnasi daripada mengambil tubuh orang lain. Ini karena tubuh yang diambil berbeda dari latihan Anda sendiri, otot dan pembuluh darah yang direformasi tubuh Anda, organ dalam, dan itu akan membuat kultivasi Anda sendiri merosot. Tentu saja, kecuali jika Anda dapat menemukan tubuh yang rusak, kecuali tubuh yang cocok. Apa? Sebuah suara yang sangat tragis memasuki telinga Tan Yun. Tan Yunjian mengerutkan kening dan mengikuti gengsi, tetapi melihat tubuh Fu Chashu terbakar di tirai cahaya gelap. Dan jiwa leluhur Dao tertinggi kematian Fu Chashu dipisahkan dari tubuh dan digantung di atas tubuh. Setelah Fu Chashu bakar diri, aliran energi agung menembus ke dalam jiwa kematian Fu Chashu ke leluhur tertinggi. Dalam sekejap mata, tubuh fisik Fu Chashu menghilang, tetapi berubah menjadi kabut darah tebal, dan kematiannya, jiwa leluhur Dao tertinggi, hampir menjadi esensi. Anak Tan Yun, kamu memaksa Master Sekte ini untuk mengorbankan pedang secara fisik, Master Sekte ini harus memintamu untuk mati. Setelah raungan, jiwa leluhur Dao tertinggi Fu Chashu bergegas keluar dari tirai cahaya pelindung dengan kabut darah tebal, dan segera, kilat dan kabut darah menembus ke dalam pedang suci hitam sejuta kaki. Saat daging Fu Chashu mengorbankan pedangnya, tiba-tiba, badai energi yang membuat Tan Yun merasa ketakutan, membanjiri pedang ilahi, menelan seluruh formasi pedang, membuat barisan besar penuh retakan. Kamu sisa abadi para dewa kuno, pergilah mati. Mengikuti auman Fu Chashu, pedang suci hitam sejuta meter, cepat hingga ekstrim, menebas ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, Excalibur mengunci Tan Yun. Kekuatan Hong Meng melonjak gila-gilaan dari dalam Tan Yun, dan dia dengan tegas berkata, "Perang." Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia yang menggunakan tombak gaya 36 untuk membunuhnya dengan cepat berubah menjadi 36 Tan Yun dari kehampaan. 36 Tan Yun menggenggam tombak ajaib berwarna-warni, dengan cahaya tombak warna-warni yang menakutkan dan indah, dan mendekati pedang ajaib hitam sejuta kaki satu demi satu. Setelah Tan Yun mengeluarkan 36 gaya Sphere Lore, dia akan menyingkat 35 lawan sungguhan dalam waktu yang sangat singkat. Demikian pula, di antara 36 Tan Yun, selama satu orang terluka, 35 lainnya juga akan terluka. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, itu seperti 36 Tan Yun, berjuang bersama untuk kekayaan dan mengejar Su. Ledakan. Ledakan. Bila dikatakan terlambat, maka ia cepat. Tan Yun pertama, yang setinggi 480.000 meter, memegang tombak warna-warni, dan ketika dia menarik sejuta meter pedang sihir hitam dengan seluruh kekuatannya, cahaya tombak yang keluar dari tombak warna-warni itu langsung musnah. Dia menarik pedang hitam itu dengan berat. Langit tiba-tiba runtuh, dan badai energi yang mengerikan menelan Hong Meng Void. Kemudian, susunan besar pedang ilahi besar, yang tidak mampu menahan badai energi yang mengerikan, runtuh dari kehampaan. Wow! Pada saat ini, Tan Yun pertama, merasakan napas kematian yang hebat, dari pedang ajaib di sepanjang tombak warna-warni, mengalir ke seluruh lengan kanan, segera, daging dan darah di lengan kanan tebal Tan Yun pertama sebenarnya terkejut. Pada saat yang sama, daging dan darah di lengan kanan dari 35 Tan Yun yang tersisa juga jatuh. Ah! Pada saat ini, jeritan jiwa leluhur Dao tertinggi Fu Chashu datang dari pedang ilahi, dan jelas bahwa itu juga trauma. Pada saat berikutnya, jeritan jiwa leluhur Fu Chashu Supreme Dao dalam pedang suci hitam sejuta meter tidak ada habisnya, tetapi 35 Tan Yun yang tersisa menggunakan taktik tombak gaya 35 yang berbeda satu demi satu. Pada pedang hitam legam, pedang ilahi hitam legam itu terbang, membawa awan debu, dan bergegas ke pegunungan di bawah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa retakan tipis yang padat dan jejak darah tumpah dari pedang. Om! 36 Tan Yun yang terluka dalam kekosongan dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi Tan Yun. Ledakan. Ketika gunung runtuh dan tanah pecah, pedang Dewa Hitam sejuta meter naik ke langit sambil menyimpan darah, dan menuju ke gerbang Dewa Ruang dan Waktu yang mengarah ke Sekte Dewa Benua Timur. Mau kabur, Tan Yun tidak bisa membersihkan darah dari sudut mulutnya, kekuatan senandung di tubuhnya mengalir ke tombak warna-warni, dan tiba-tiba, cahaya di tombak warna-warni itu cerah. Serahkan pada Lao Su. Tan Yun tiba-tiba melemparkan tombak ajaib berwarna-warni, yang panjangnya 600.000 kaki,
menembus kehampaan, dan ujung tombak itu dengan cepat menembus gagang pedang sihir hitam. Bang! Wow! Apa? Dalam jeritan kelelahan Fu Chashu, pedang suci hitam sejuta meter meledak berkeping-keping dari kehampaan. Detik berikutnya, Fu Chashu yang sangat halus meninggal karena jiwa leluhur Dao tertinggi, melarikan diri keluar Dewa Ruang dan Waktu, membuka Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat jiwa leluhur Fu Chashu Supreme Dao melarikan diri ke gerbang Ruang dan Waktu, Tan Yun, yang melakukan langkah suci Hong Meng, mengikuti. Pada saat ini, puluhan ribu pejabat tinggi dan miliaran murid berkumpul di Dongsu Sensong, di bawah gerbang Dewa Ruang dan Waktu. Jiwa leluhur Dao tertinggi Fu Chashu menyelam dan masuk ke tubuh seorang murid laki-laki dari Sekte Dalam dengan kecepatan. Ketika dia hendak merebut rumahnya, Tan Yun bergegas masuk dan tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi semua orang. Pada saat berikutnya, Tan Yun dengan tajam menemukan melalui kesadaran ilahinya bahwa, kecuali satu murid, yang melihat sekilas kebosanan di matanya, semua orang menatapnya dengan ngeri yang mendalam. Tan Yun tahu bahwa orang ini adalah Fu Chashu setelah dia merebut rumah itu. Alasan mengapa matanya berkedip lamban adalah karena Fu Chashu berhasil merebut rumah dan murid itu kehilangan kesadaran. Tapi kemudian murid itu menjadi sama ketakutannya dengan orang lain, ketakutan itulah yang Fu Chashu berhasil pura-pura ketakutan, atau dia sendiri yang menghadapi ketakutan Tan Yun. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan mengunci Fu Chashu, yang telah berhasil merebut rumah itu. Ketika dia akan berbicara, seberkas cahaya putih diambil dari luar Dewa Ruang dan Waktu, dan itu berubah menjadi kotak berkeringat di bahu kanan Tan Yun yang besar. Si, apakah Wu Liangsun membunuh? Tanya Tan Yun. Membunuh. Fang Zixi berbisik, di mana orang-orang Fu Chashu? Itu di antara mereka. Tan Yun berkata, matanya tertuju pada Fu Chashu, dan berkata dengan main-main, mengapa? Anda benar-benar berpikir Anda telah mengambil rumah itu, saya tidak dapat menemukan Anda. Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Mata Fu Chashu mengungkapkan warna yang luar biasa. Pada saat berikutnya, Fu Chashu berteriak dengan suara serak, dengarkan perintah raja ini, cepat buat kekacauan, dan tutupi raja ini. Mengikuti perintah Fu Chashu, segera, ketika pejabat dan murid tingkat tinggi naik seperti awan yang mengepul, Fu Chashu jatuh ke tanah dan terbang di tanah dengan putus asa. Zixi, kamu memblokir gerbang waktu dan ruang dan jangan biarkan siapapun pergi. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ketinggian normal, dan langsung terjun ke udara. Setelah tubuh 10 murid, mereka masuk ke tanah. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setelah beberapa saat, dia melarikan diri ke Fu Chashu jauh di bawah tanah. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun tidak mengejarnya, dia berhenti terengah-engah dan menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun, selama penguasa ini hari ini abadi, kamu akan memotong 1000 pedang di masa depan. Suara Fu Chashu tidak jatuh, dan tiba-tiba, sebuah suara bercanda terdengar setelah dirinya sendiri, sayang sekali kamu tidak memiliki masa depan. Tan Yun. Begitu Fu Chashu berbicara, Tan Yun mencubit leher Fu Chashu dari belakang Fu Chashu. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat tulang Fu Chashu ngeri. Fu Chashu, jika aku jadi kamu sekarang, aku tidak akan membawanya pulang. Karena tubuh dihancurkan, hanya jiwa leluhur Dao tertinggi yang tersisa, dan kamu hampir tidak bisa merasakan sakit sebelum dimusnahkan. Tapi sekarang berbeda, tapi kamu berhasil memenangkan rumah. Kemudian, menghadapi siksaanmu, itu pasti akan membuatmu tak terlupakan sampai mati. Ledakan. Pada saat berikutnya, di dalam debu, Tan Yun mencubit Fu Chashu dan bergegas keluar dari tanah, melayang di langit. Fu Chashu, yang baru saja berhasil merebut rumah, kini telah jatuh ke tingkat pertama Taoisme, dan lemah seperti semut di depan Tan Yun. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hong Meng untuk mengendalikan Fu Chashu, tanpa ragu, tunggu saja di sini. Kamu tidak bisa mengerti dimanapun, kan? Memahami. Fu Chashu tampak membosankan. Setelah itu, Tan Yun melepaskan Fu Chashu dan menutup gerbang ruang dan waktu, dan dengan keterampilan formasi tingkat lanjut, dia mengubah pola gerbang ruang dan waktu, sehingga tidak ada seorang pun selain dirinya yang dapat membuka gerbang ruang dan waktu. Jelas, Tan Yun akan menutup pintu dan membunuh anjing itu. Zixi, Dongsu Sensong jangan simpan, bunuh. Tan Yun mengorbankan pedang Excalibur Hong Meng,
dan ketika suara acuh tak acuh terdengar, dia memimpin dalam membantai pedang suci. Fang Zixi mengikuti. Keesokan harinya, saat senja, matahari terbenam adalah darah. Pembunuhan itu berlangsung selama sehari semalam sebelum berhenti. Darah mengalir di Dongzu Shenzong. Kecuali Fu Chashu, yang tampak kusam, tidak ada orang lain yang selamat. Pada saat ini, Tan Yun dan Fang Zixi terbang di langit di bawah Dewa Ruang dan Waktu. Tan Yunang memandang Fu Chashu dan berkata, "Turun." Ya, setelah Fu Chashu menjawab dengan tatapan datar, dia terbang di depan Tan Yun. Segera Tan Yun mengangkat murid Dewa Hongmeng, dan ketika Fu Chashu baru saja melambat, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan kekuatan leluhur menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak atau berbicara. Ada ekspresi ngeri di mata Fu Chashu. "Kenapa kamu takut?" Mata Tan Yun memerah. "Di mana kamu membunuh kakekku dan gengsi ketika kamu membunuh orang-orangku?" Terjebak. Tan Yun maju selangkah, mengendalikan kekuatannya, dan menamparkan wajah Fu Chashu dengan tamparan. Yang disebut orang yang ditampar tanpa wajah yang ditampar, untuk pria seperti Fu Chashu yang telah berada di domain Dewa Benua Timur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menamparnya lebih canggung daripada membunuhnya. Setelah ditampar wajahnya, ketakutan di mata Fu Chashu menghilang. Segera, wajahnya memar dan dia menatap Tan Yun dengan ganas. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ribuan kali. Marah, Tan Yun mencibir, dan menamparkan wajah Fu Chashu lagi. "Papa." Selama setengah jam berikutnya, Tan Yun tetap diam dan terus merokok wajah Fu Chashu dengan panik, sampai dia benar-benar tidak bisa dikenali, dan kemudian dia berhenti. Tan Yun menatap Fu Chashu dan berkata, "Kamu hanya semut di mataku sekarang. Selama kamu berjanji untuk berlutut dan memanggilku 3 kakek, aku tidak akan membunuhmu." Mendengar itu, Fu Chashu, yang awalnya memancarkan mata kanibal, penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup dan kebingungan yang tidak diketahui Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan leluhur yang mengikat Fu Chashu menghilang. Fu Chashu, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, berkata, "Apakah ini benar?" "Lao Su selalu menepati janjinya," kata Tan Yun. "Jika kamu tidak membunuhku, apakah Fang Zixi akan membunuhku?" Fu Chashu bertanya. Fang Zixi berkata dengan dingin, "Selama kamu bisa mengikuti persyaratan Tan Yun, aku berjanji untuk tidak membunuhmu." Setelah mendengarkan, Fu Chashu menatap Tan Yun dengan penuh tanya, "Selama kamu bersumpah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." "Tidak, tidak," Tan Yun menggelengkan kepalanya, "kamu tidak memenuhi syarat untuk menawar. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak mengikutinya, aku akan membunuhmu hidup-hidup." Setelah itu, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, 1. Meskipun Fu Chashu tidak tahu obat apa yang Tan Yun terkandung dalam labu, menanggung penghinaan sekarang satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. 2. Tan Yungang membuka mulutnya, Fu Chashu menoleh, menekuk lutut, berlutut di depannya, menundukkan kepalanya dan berteriak, "Kakek, kakek, kakek." Suaranya terlalu rendah, "Bicaralah dengan Laozi," kata Tan Yun. "Kakek, kakek, kakek." Fu Chashu berkata dengan keras, menahan penghinaan. "Kakek, kakek sangat puas, kamu bisa pergi." Tan Yun berkata sambil tersenyum. Setelah Fu Chashu bangkit, dengan ketakutan dan kegembiraan, dia naik ke langit dan melayang di depan gerbang ruang dan waktu. Fu Chashu menatap Tan Yun dan berkata, "Pada saat ini, pola arah kontrol pintu Dewa Duniawi telah diubah dan saya tidak bisa membukanya. Jangan panik, aku akan membantumu." Tan Yunyin tersenyum ragu, melepaskan kekuatan leluhurnya dan membawanya ke gerbang ruang dan waktu. Segera, pola formasi terlarang di gerbang Dewa Ruang dan Waktu tampaknya menjadi hidup, dan gerbang Dewa, Bung Rumble, yang merayap perlahan terbuka. Melihat pembukaan gerbang Dewa Ruang dan Waktu, Fu Chashu akhirnya melihat secercah fajar, tetapi ketika dia hendak terbang keluar dari gerbang, fajar yang baru saja dia lihat dilenyapkan dengan kejam. Memanggil. Tiba-tiba pedang suci menembus kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan kaki Fu Chashu terpotong oleh percikan darah. "Ah, kakiku!" Fu Chashu menjerit seperti babi. "Tan Yun, dasar penjahat konyol. Tidak, tidak, kamu membuat kesalahan, aku tidak menyakitimu."
Ketika suara lelucon Tan Yun terdengar di telinga Fu Chashu yang kehilangan kakinya, berbalik dan melihat pemandangan Wan yang luar biasa. Tapi saya melihat Sen Subing dengan rok putih berdiri di samping Tan Yun. Segera setelah itu, Namong Yukin, Si Hong Xiao, Ji Yuyan, dan Sue Zian semuanya meninggalkan menara Panjun satu demi satu, entah dari mana di samping Tan Yun. "Kamu, bukankah kamu mati saat itu?" seru Fu Chashu. "Jika kami tidak membunuhmu, bagaimana adik kami bisa mati?" Mata indah Sen Subing menunjukkan niat membunuh yang kuat. Ketika dia hendak menyerang Fu Chashu, Sue Zian berkata, "Saudari Sen, kami katakan sebelumnya, Fu Chashu memberikannya kepada saya untuk menghadapinya." "Ya," Sen Subing berkata, "dia harus mati." Sue Zian mengangguk, dan kekuatan 5 elemen Dao Sofer memenuhi tubuhnya, memegang pedang ilahi, menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping Fu Chashu. "Tidak!" Dalam teriakan Fu Chashu, Sue Zian memotong dua telinga. "Kamu orang tua yang bau, hari ini nenekku ingin kamu terlihat baik." Pompa. "Ah! Mataku!" Darah tiba-tiba muncul, mata Fu Chashu dibutakan oleh Sue Zian, dan teriakan Fu Chashu berlangsung selama setengah jam sebelum menjadi tenang. Fu Chashu dihancurkan oleh Sue Zian sampai mati. Setelah membunuh Fu Chashu, putri-putri Sue Zian akhirnya menghela napas lega. Mulai sekarang, mereka tidak lagi harus bersembunyi di Panjun Tower. Kemudian, setelah Tan Yun dan para wanita menggeledah kekayaan Dongzu Shenzong, mereka meninggalkan gerbang Dewa Ruang dan Waktu dan muncul di atas gerbang gunung Dongzu Shenzong. "Suamiku, apakah kamu akan pergi ke alam Dewa Beizu sekarang?" Tang Meng bertanya. "Jangan pergi sekarang." Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Sebelum Kaisar Dongzu meninggal, dia menjelaskan bahwa ada 48 pasukan di wilayah ilahi Dongzu yang berpartisipasi dalam pengepungan rakyat kita. Sekarang Dongzu Shenzong yang paling kuat telah dihancurkan, kami akan mencabut 47 pasukan yang tersisa. Waktu berlalu, 32 tahun telah berlalu. Dalam 32 tahun, Tan Yun memimpin para putri dan menghancurkan 47 kekuatan, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Tan Yun tidak pernah ragu untuk menghadapi musuh. Dalam 32 tahun ini, berita bahwa kekuatan utama yang berpartisipasi dalam pembantaian para dewa kuno abadi semuanya dihancurkan telah menyebabkan sensasi di seluruh alam dewa benua timur. Mengetahui bahwa penguasa Dongzu Shenzong dan Kaisar Besar Dongzu sudah mati, yang paling ditakuti adalah puluhan ribu penguasa kota leluhur Dongzu, dan saya khawatir Tan Yun akan membunuh suatu hari nanti. Pada saat yang sama, puluhan ribu penguasa kota sudah siap untuk menyerah. Mereka tahu bahwa dengan kematian benua timur besar dan Fu Chashu, wilayah ilahi benua timur sudah menyebarkan pasir, dan Tan Yun akhirnya akan memerintah benua timur. Selain itu, para dewa di alam dewa benua timur yang telah setia kepada dewa kuno abadi di masa lalu sangat gembira, dan ada 3 triliun dewa berkumpul di kota Dewa Zensi di perbatasan alam dewa benua timur. Para dewa sedang menunggu Tan Yun, karena mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan alam ilahi benua timur, dan mereka dapat bertemu Tan Yun di sini. Dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Tan Yun mengendarai Sensu, dan membawa gadis-gadis itu ke barat ke langit di atas kota Dewa Zensi. Alis pedangnya mengernyit, tetapi dia melihat kerumunan hitam di kehampaan di depan, seperti awan gelap yang luas, menutupi kehampaan ribuan sen. Tan Yun tersapu dan menemukan bahwa ada total 86 pembangkit tenaga listrik di alam leluhur Dao di depan para dewa, dan seorang tetua berusia 90 tahun berambut putih yang dipimpin oleh Dao Bon dan Fairy Wind, adalah Dao. Kesempurnaan agung alam leluhur. Tan Yun mengabaikan semua orang, bagaimana aku bisa mengandalkanmu? Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tetua berusia 90 tahun yang dipimpin olehnya tiba-tiba berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Bawahan Wuji, saya telah melihat tuannya." Bawahan telah melihat tuannya. Detik berikutnya, 3 triliun dewa berlutut dari kehampaan, dan suara mereka bergema melalui awan.